Kenapa ya Indonesia malah disorot soal pemain keturunan? Maroko juga punya banyak pemain yang lahir di Belanda dan Spanyol. Jerman juga ada pemain berdarah Polandia dan Turki. Belgia pun punya pemain keturunan Kongo. Aljazair banyak pemain keturunan Prancis. Tapi kok nggak ada yang mempermasalahkannya? Sekarang ini, timnas Indonesia diisi dengan para pemain keturunan yang dinilai berkualitas. Hal tersebut pun menjadi sorotan dari para fans Vietnam. Mereka memberikan komentarnya atas semakin berkembangnya skuad timnas Indonesia yang berisi para pemain keturunan. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Di Eropa mereka juga banyak menggunakan pemain naturalisasi, tetapi pada dasarnya sistem pembinaan pemain muda dan liga domestik mereka sangat kuat. Sebagian besar pemain naturalisasi pun tumbuh besar di negara mereka sendiri, menyerap pola pikir bermain sepak bola serta budaya lokal. Jadi itu bukan masalah. Meski begitu, sebagian besar tim nasional Eropa tetap mempertahankan puluhan persen pemain lokal, bukan seperti Indonesia yang hingga 95% pemain naturalisasinya justru dibina dan bermain di luar negeri. Ini dua pendekatan yang sangat berbeda. Indonesia masih belum berhasil dalam mengembangkan sistem pembinaan usia muda dan liga domestik yang masih gelap gulita, penuh skandal. Meskipun mereka punya sumber daya manusia dan dana yang besar, secara umum cara yang ditempuh Indonesia justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kurang lebih, jika berhasil lolos ke Piala Dunia atau setidaknya nyaris lolos, maka masyarakat mungkin akan mendukung. Tapi jika kampanye menuju Piala Dunia gagal sejak babak kualifikasi ketiga ini, maka krisis kepercayaan dan motivasi baik dari pemain lokal maupun para pemain naturalisasi sangat mungkin terjadi. Bisa jadi mereka akan kembali mengandalkan pemain lokal, hanya mempertahankan 1-2 pemain naturalisasi yang benar-benar ingin berkontribusi. Emangnya ada krisis kepercayaan apaan sih? Kayak seolah-olah kalau pakai lebih banyak pemain lokal bakal dapat poin lebih banyak atau mainnya lebih bagus aja gitu. Pemain naturalisasi meskipun mainnya jelek tetap lebih baik daripada tim yang isinya full pemain lokal. Itu sudah pasti. Para pemain keturunan Indonesia kalau nggak main buat Indonesia, seumur hidup juga nggak bakal mimpi bisa main di kualifikasi Piala Dunia. Jadi meskipun kalah kali ini, kedepannya mereka tetap akan melanjutkan strategi ini. Ngapain repot-repot mikirin buat mereka? Secara umum, perkembangan seperti Jepang tetap yang paling oke. Mereka punya sistem pembinaan pemain muda yang bagus, membangun fondasi liga yang kuat, dan juga memberi kesempatan bagi pemain potensial untuk bermain di luar negeri. Semua klub di Jepang juga konsisten dengan satu gaya bermain. Jadi meskipun J-League memperbolehkan pendaftaran banyak pemain asing seperti di Arab Saudi, sebagian besar klub hanya menggunakan beberapa saja, tidak diisi penuh seperti di Arab. Kasus Indonesia itu sebenarnya mirip dengan tim-tim nasional kelas menengah hingga cukup kuat di dunia yang bergantung pada sumber pemain dari negara induk seperti Skotlandia, Wales, atau negara-negara Afrika. Bisa dilihat bahwa kualitas pemain lokal sangat jauh dibandingkan dengan para pemain blasteran atau yang punya darah keturunan dan bermain di Eropa. Sumber pemain seperti ini akan sulit habis karena faktor sejarah dan migrasi. Jadi, meskipun Indonesia sekarang terlihat agak goyah, dalam jangka panjang ini jelas menjadi tantangan besar bagi tim-tim Asia lainnya jika Indonesia bisa terus menemukan pemain berkualitas dan membawa pelatih yang cocok. Kenapa ya Indonesia malah disorot soal pemain keturunan? Maroko juga punya banyak pemain yang lahir di Belanda dan Spanyol. Jerman juga ada pemain berdarah Polandia dan Turki. Belgia pun punya pemain keturunan Kongo. Aljazair banyak pemain keturunan Prancis. Tapi kok nggak ada yang mempermasalahkan ya? Kalau timnas Arab Saudi bermain seperti di babak kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022, belum tentu Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi. Tapi itu juga tergantung pada lingkungan sepak bola dalam negeri Indonesia seperti apa. Soalnya seperti di Vietnam, kalau sudah dipanggil ke tim nasional, maka peluang dapat kontrak iklan terbuka lebar. Gaji juga lebih tinggi saat menandatangani kontrak baru dibandingkan pemain yang bukan tim nasional. Sekarang kalau jalan ke tim nasional tertutup, motivasi pasti akan berkurang cukup banyak. Bagi pemain Vietnam, kadang menjuarai V-League pun nggak sepenting bisa masuk tim nasional. Mungkin di Indonesia juga kondisinya kurang lebih sama.
Secara umum, semakin banyak Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Filipina melakukan naturalisasi, maka Vietnam justru punya lebih banyak peluang untuk bermain melawan tim-tim kuat. Meskipun belum tentu bisa menang lawan mereka, tapi kita masih bisa menang lawan tim-tim lainnya. Jadi yang penting kita fokus meningkatkan kekuatan kita sendiri saja. Liga domestik Indonesia itu keras pertandingannya, bahkan lebih brutal daripada tinju. Mereka melakukan naturalisasi sebagian karena liga domestiknya terlalu kacau. Dengan adanya dana, masalah ini akan segera diperbaiki. Sekarang mereka berusaha masuk Piala Dunia untuk memperbaiki citra dan menarik lebih banyak investasi. Lebih tepatnya, kedua negara ini punya dana besar, mereka memakai banyak pemain asing terutama untuk menarik perhatian, tapi ke depannya pasti akan mengurangi jumlahnya secara bertahap. Bilang Indonesia naturalisasi itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat, karena mereka semua ada kaitannya dengan Indonesia, jadi lebih tepat disebut sebagai pemain keturunan Indonesia. Yang paling mengkhawatirkan dari Indonesia adalah adanya konflik antara pemain lokal dan para pemain keturunan Indonesia. Misalnya, kamu sudah berusaha keras tapi tetap tidak mendapat tempat di tim nasional. Kalaupun dipanggil juga tidak dapat posisi utama, maka pemain lokal akan semakin merasa usahanya tidak dihargai. Ini menciptakan jarak yang cukup besar antara tim lokal dan pemain keturunan di timnas Indonesia. Kalau sampai kehilangan kekompakan, itu akan jadi masalah besar. Yang paling penting adalah bagaimana persepsi rasa malu dari masyarakat di negara itu sendiri. Kalau rasa malu orang Indonesia, saya tidak tahu bagaimana mereka. Tapi orang Vietnam saat ini sedang mengkritik tim nasional karena melakukan naturalisasi seorang pemain yang benar-benar asing. Sementara memuji Indonesia karena mereka naturalisasi pemain yang punya keturunan Indonesia. Namun, jika posisi kedua pihak ditukar, maka orang Vietnam yang merasa malu itu akan mengkritik timnya sendiri karena naturalisasi banyak pemain blasteran dan menganggap itu cara instan. Sementara Indonesia hanya naturalisasi satu pemain dan kampanye naturalisasi bertahap mereka dianggap efektif. Jumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain bola bukanlah sumber yang tak terbatas, jadi apapun yang dikatakan akan tiba saatnya mereka tidak cukup bagus lagi. Dan saat itu benar-benar kembali ke nol. Sementara tim-tim lain di kawasan yang sedikit atau bahkan tidak memakai naturalisasi justru mengalami kemajuan dalam sepak bolanya. Indonesia malah kembali ke titik awal. Tanpa pemain keturunan Belanda pun, mereka masih masuk 4 besar di Asia Tenggara. Kawasan yang tidak menggunakan naturalisasi tidak akan pernah punya kesempatan lolos ke Piala Dunia.